dapat testimoni dari orang, baca waqiah ya, ente dari rezeki lancar, dibaca sama dia. Udah 7 hari, gak ada efek, rezeki masih gitu-gitu aja. Udah 9 hari, terus udah mau 40 hari, padahal baru dibukanya 40 hari. Udah 38 hari, nggak ada juga, iyalah berhenti aja, padahal 2 hari lagi Pak. Rumusnya begitu, 40 hari. Contoh, ini contoh Pak. Contoh kalau mau mengambil perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini kan suka diambil perhatiannya. Rajin ibadah karena ada testimoni. Ibarat orang kerja, jika ada lemburan dapat tunjangan, dia mau lembur. Jiwanya mental karyawan. Jadi ini ahli ibadah mental karyawan. Paham maksudnya? Coba, udah lembur, tunjangan nggak turun, ngeluh nggak? Besok masih mau lembur nggak? Nah ini nasibnya orang ini. Dapat testimoni dari orang, baca waqiah ya, ente dari rezeki lancar, dibaca sama dia. Udah 7 hari, gak ada efek, rezeki masih gitu-gitu aja. Udah 9 hari, terus udah mau 40 hari, padahal baru dibukanya 40 hari. Udah 38 hari, nggak ada juga, iyalah berhenti aja, padahal 2 hari lagi Pak. Rumusnya begitu, 40 hari. Contoh, ini contoh Pak. Contoh kalau mau mengambil perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini kan suka diambil perhatiannya. Berprasangka kepada Allah SWT. Akhirnya mikir, saya ini doa sekian tahun, apa Allah nggak denger ya? Tuh, suuzon nggak sama Allah? Ya kan? Nah, orang suuzon begini, Allah tuh nggak suka sama dia. Cuekin aja sama Allah. Kalau nggak suka sama orang begitu. Ini ahli ibadah mental apa? Mental pegawai. Ya, mau pegawai swasta sama aja. Kalau nggak ada fee-nya nggak dateng. Kira-kira begitu. Lo ustadz juga banyak begitu Pak. Nggak ada fee-nya, fee dikit nggak mau dakwah. Sama juga, begitu juga. Jadi ada dai mental pegawai, ada Pak. Wah, dikit nggak usah. Siapa sih nggak senang sama duit? Tapi apakah duit itu kebahagiaan kita? Kan enggak. Ya kita sih butuh, tapi kebutuhan kita kepada Allah lebih. Ya. Orang kalau dekat kepada Allah, rezeki kan di tangan Allah. Kalau dekat sama Allah baru terbersih, Allah kasih. Itu sering terjadi kepada orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membersihkan sesuatu ke kolbu, Allah juga. Benar. Kan Allah juga yang bersihin. Tapi itu terbersih di kolbu, bukan di sini Pak, bedain. Kalau terbersihnya di sini, Allah nggak akan kasih, tapi terbersihnya di sini, Allah kasih itu langsung. Baik, jadi ada hamba-hamba yang beramal mentalnya apa? Mental pegawai. Kalau pahalanya besar dia kejar, kalau nggak besar dia nggak kejar. Ada pegawai tapi dablek tuh, nggak dablek Pak. Ini contoh nih, di masjid ini ada soalnya, ya. Saya nggak tahu siapa orangnya. Nabi bersabda, satu bab ilmu yang engkau pelajari afdal min mi'ati raka'ah, daripada 100 rakaat. Di Ibnu Majah disebutkan juga 1000 rakaat. Terbitlah matahari, dia baru dengar kajian dari ustaz. Kalau sholat syuruk sama dengan haji dan umroh, tamah sempurna. Dia kan nggak tahu ini maksudnya haji umroh sunat, bukan wajib. Satu bab ilmu sama umroh gedean mana?
ilmu. Tapi karena semangat ingin dapat, jadi nafsu, bukan semangat, nafsu ingin dapat pahalanya, nggak tepat. Orang lagi dapat pahala 1000 rakaat, dia tinggal untuk ngejar 2 rakaat. Begitu nggak? Ya, selamat. Banyak orang begitu, banyak. Ilmu ini mengajarkan kepada Allah yang disembah. Sholat 2 rakaat belum tentu khusyuk kepada yang disembah. Tinggian ilmu. Paham di situ ya? Jadi kalau di sini, ini kan kajian tiap Sabtu Minggu ada ya. Kalau Ustadz lagi jelasin, suruh tahan dulu lah. Jangan sholat pakai nafsu. Sholat itu pakai ilmu. Gitu ya. Ntar kalau ada lagi tegur kalau perlu. Selesai dulu dia sholat. Nanti ajak ngobrol. Ente kalau dapat pahala 100 rakaat sama 2 rakaat pilih mana? 100 dong. Nah, baru kita ngobrol. Tahu nggak gitu ya? Sesekali dicandain aja Pak ya. Ya mungkin ini kan nggak hadir semua nih. Ntar begitu lagi. Di luar masjid masih begitu gitu dibilangin ya. Padahal dia dengerin kita ceramah. Lagi sholat kita ulangin biar dia nggak khusyuk sholat. Kerjain Pak. Yang kedua, tingkatan kedua orang dalam beramal itu tingkatan muridin. Muridin itu apa? Orang yang punya keinginan yang luhur tapi belum sampai kepada puncaknya. Itu muridin, murid. Apa keinginan orang ini? Jadi Bapak ini kalau pertanyaannya sudah begini, Ustadz, bagaimana cara khusyuk? Nah, itu berarti sudah masuk ke level ini. Tapi kalau pertanyaannya, Ustadz, ini gimana hukumnya? Kalau begini boleh nggak? Nah, itu berarti level 1 tuh. Ini pahalanya apa gitu? Ya, itu berarti level 1 tuh. Tapi kalau sudah level 2, Ustadz, kalau saya apa yang membuat saya bisa mengenal Allah? Apa yang membuat saya bisa hidup tenang? Oh, berarti orangnya sudah mulai makhluk ruhani. Orang ini sudah mulai disebut makhluk yang ruhani. Dia sudah mulai mengenal nilai hidupnya bukan hanya materi, tapi sudah mulai imateri. Bapak kerja, berangkat pagi, pulang sore, bahkan pulang malam. Rumah bagus, mobil bagus, tapi waktu bersama istri, kita pulang, istri sudah tidur. Kita berangkat, istri pun belum bangun. Kayak gitu bahagia nggak? Bahkan pulang itu cuma sesekali. Seminggu itu paling cuma sehari 2 hari. Bahagia nggak begitu? Nah, kalau dia sudah mulai mencari kebahagiaan, dia pasti kemudian mikir-mikir gimana caranya untuk supaya tidak begini. Duit udah banyak, rambut mulai beruban, badan mulai rentan, badan mulai sakit-sakitan. Belum menikmati, sudah kena corona, mati Pak. Jadi mulailah nikmati hidup. Ya. Jangan pelit, tabungannya itu dipakailah untuk makan. Itulah rezeki kita. Dibawa keluarga makan. Mulai berbagi dengan orang sekitar. Rezeki Bapak itu bukan yang Bapak simpan di dalam bank itu loh. Itu belum tentu rezeki kita tuh. Percaya sama saya. Bisa jadi habis mati kan? Itu bukan kita. Belum tentu juga buat istri kita, belum tentu juga buat anak kita, karena diambil orang. Jadi yang kita simpan tumpuk belum tentu buat kita. Meskipun kita ngerasa aman. Enggak juga ya. Katanya dulu coba kalau saya punya tabungan 20 juta, nanti saya bagi-bagi deh. Sekarang bukan 20, udah 200 juta. Enggak juga dibagi-bagi. Coba kalau nanti 2M. Enggak juga. Emang begitu manusia. Emang selalu begitu Pak. Tapi orang ini sudah mulai mencari kebahagiaan.
Jika dia orang yang dididik oleh seorang syekh, maka akan dia cepat meninggalkan fase ini. Tapi kalau enggak, sibuk mencari itu. Ada yang dia berguru tapi gurunya kurang pas. Akhirnya yang dicari adalah pengalaman-pengalaman spiritual, kasyaf. Bisa ngeliat jin, bisa ngeliat aura-aura cahaya. Wah, ini banyak juga yang terjebak di sini. Bisa baca-baca isi hati orang, tuh kan? Ada yang terjebak di situ, Pak. Muridin. Orang yang disebut muridin. Indikator-indikatornya di situ. Nah, mulai ngecek energi. Wah, ini Ustaz ini energinya besar. Mau ngecek energi, Pak. Amal listrik aja tuh pegang setrum jelas. Ini harus cepat-cepat ditinggal ini, karena ini pun belum disebut hamba hakiki. Ya, harus naik ke atasnya lagi. Apa itu? Arifin, orang-orang yang arif. Apa arti arif dalam bahasa Arab? Arif berarti orang-orang yang kenal kepada Allah. Orang-orang kenal beda sama tahu loh, Pak, ya. Bapak tahu Luhut? Tahu kenal nggak? Bapak kenal Joe Biden nggak? Kenal. Tahu doang, kenal mah enggak ya. Bisa bedain kenal mah sama tahu? Bisa ya. Jadi tahu itu sekedar tahu. Tapi kalau kenal, kita sudah mulai mengetahui namanya, ya, siapa dia, kita pernah bertemu lah minimal. Kalau tahu ya bisa tahu dari orang. Kalau kenal itu babnya sudah hakul yakin. Babnya sudah apa? Hakul yakin. Kalau tahu baru ilmul yakin. Udah pernah lihat Luhut belum? Anggap aja udah ya. Namanya ainul yakin. Baru lihat. Kalau hakul yakin itu kenal. Bahasa Arabnya ma'rifat. Orangnya disebut arifin. Orang-orang yang arif. Kalau saya sudah kenal Allah, maka sholat itu apapun keadaannya pasti saya sholat. Itu. Kalau kita sudah kenal Allah, maka kita tahu apa yang kita miliki di badan ini atau harta itu bukan punya kita. Karena Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wal ardh. Milik Allah lah apa yang di langit, apa yang di bumi. Bumi tubuh kita ini. Ini punya Allah semua, Pak. Ini harta saya tidak memiliki tubuh saya sendiri. Bapak nggak nguli coba. Bapak udah ubanan, Pak ya? Ya? Udah. Pernah bisa nahan nggak? Bisa nahan uban nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bapak udah berapa, Pak, umurnya? Wah, mantap, Pak. Mulai keriput, Pak ya? Serius loh, Pak ya? Bisa nahan nggak? Kenapa kita nggak bisa nahan? Sunnatullah, bagus. Ini milik Allah, bukan milik saya. Maka Imam Junaid mengatakan mumpung masih ada hayat, terutama pemuda yang masih muda, banyak-banyaklah mengenal Allah. Banyak-banyak ilmu mengenal Allah. Banyak-banyak ilmu mengenal sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau tua, badan sudah nggak sanggup ibadah banyak, tapi kan batinnya sudah dekat. Jadi keliru, Pak. Saya mau banyak-banyak sholat nih, pas pensiun nggak kuat. Saya yang muda begini aja nggak kuat. Terus Bapak kuat sholat banyak-banyak seperti Imam Abu Hanifah.
sholat dari ba'da isya sampai subuh. Ada yang bisa kuat? Gak ada yang kuat. Imam Ahmad bin Hanbal menurut Imam Syafi'i sehari itu ibadahnya 300 rakaat. 300 rakaat dia kenal kepada Allah. Imam Ahmad itu sudah sering mimpi ketemu Allah. Apa kata Imam Ahmad? Aku bertanya kepada Allah, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Engkau ya Rabb? Allah mengatakan, bikalami, bacalah kalamku. Imam Ahmad nanya lagi, ini baca faham atau baca nggak faham? Faham tidak faham, bacalah kalamku, engkau akan mendekat kepadaku. Begitu. Dalam mimpi ini, dan itu ditulis dalam kisah beliau di Manaqib Imam Ahmad rahmatullah alaih. Maka beliau supaya kenangan mimpi bertemu Allah itu terulang, beliau sholat 300 rakaat. Sedari muda Pak, pas umurnya sudah tua, kakinya sudah nggak kuat, 150 rakaat. Kalau dua rakaat 150, 75 sholat Pak. Gimana tuh kira-kira? Bid'ah nggak tuh? Kata sebelah bid'ah Pak. Imam Ahmad ahli bid'ah dong ya. Kelompok arifin ini menyembah Allah karena Allah berhak disembah, bukan karena ingin dapat pahala, bukan karena pengen masuk surga atau takut neraka, tapi karena ingin mendekat kepada yang punya surga dan neraka itu. Beda nggak? Surga dunia adalah kebahagiaan, ketenangan, khusyuk. Neraka dunia itu perasaan yang tidak nyaman. Perasaan tidak bahagia itu neraka dunia itu Pak. Gimana? Udah sering dapat neraka dunia belum? Kok nggak nyaman? Apa yang salah ini? Itu udah dapat neraka tuh, neraka yang didahulukan. Karena jauh dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi mereka arifin, neraka itu nggak usah jauh-jauh. Kamu tinggalkan nama Allah. Tidak ada nama Allah yang kau sebut dalam dirimu, neraka sudah. Neraka dunia Pak. Maka mereka ingin bersama Allah. Jadi nyembah Allah itu bukan mereka nggak cari bahagia, bukan menghindari galau. Sholat bagi orang-orang yang kenal Allah, mau galau, mau bahagia, mau khusyuk, mau kusut, bagi dia sholat aja. Dia tidak mencari lagi. Yang penting aku bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda ya. Maka orang begini nggak butuh curhat-curhat ke siapapun. Dicurhatnya hanya kepada Allah, selesai. Bapak kalau curhat ke hamba, ke teman, ya, ke kekasih, bisa kecewa. Apalagi ke Ustadz sok sibuk. Emang gak ada waktu. Hatta dia sama dirinya dia gak punya waktu. Kalau Ustadz itu, dia mau alim, dia ngajar orang. Maka mulailah berdialog dengan Allah, perbanyak istikharah, sholat hajat. Itu cara kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah tahu cara curhat kepada Allah? Lagi sujud atau habis sholat, 2 rakaat, kita ngobrol kepada Allah. Allah dekat bukan? Di mana Allah? Dekatnya gimana? Tadi saya nanya Pak, nggak bisa nahan uban kan? Berarti uban itu kalau tanya ke dokter, nutrisi yang biasa dikasih ke rambut yang hitam itu nggak dikasih lagi. Benar. Berarti nur hayat yang Allah tiup, yang Allah pancarkan ke dalam tubuh ini mulai berkurang. Mulai berkurang. Apa artinya? Kalau kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul yuhyi wa yumit. Ada yuhyi, ada sifat hayat.
ada nama muhyi, mumit di tubuh ini, di badan kita ini. Dekat ya berarti. Jadi tubuh ini adalah nama Allah. Maka Bapak kalau sujud, mim kepalanya, badannya ha, ya, mim dal. Di tubuh kita ini ada replika daripada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu batinnya sujud terus kepada Allah. Maka dalam riwayat yang sahih Bukhari, setiap kali Nabi minta syafaat kepada Allah untuk membantu hamba-hamba, itu Nabi sujud, Pak. Itulah jawaban. Jadi Nabi ngapain naik ke aras? Nabi sujud di aras itu. Semua nabi-nabi dapat posisi di aras Allah, bertingkat-bertingkat. Tapi yang bisa menembus aras sampai ujungnya itu cuma baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau sujud di situ. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi naik ke aras bukan nemuin Allah. Allah bisa ditemuin di mana-mana. Jadi Allah itu ditemuin Nabi dalam keadaan sujud, nggak begini-gini, Pak. Kita kan kira Nabi itu ketemu Allah berhadap-hadapan. Emang kafe aras? Enggak. Nabi kalau ketemu Allah sujud. Maka Nabi mengatakan aqrabu ma bainal 'abdi wa rabbih fi sujud. Sedekat-dekat hamba kepada Allah itu di dalam sujudnya. Sujud kita itu. Kalau Allah di atas, seharusnya pas berdiri dong dekatnya. Jadi yang di lantai 2 tuh, waktu lebih dekat kepada Allah tuh, Pak. Itu kata imam sebelah, orang yang sholat di atas gunung lebih dekat kepada Allah daripada di bawah gunung, kata dia begitu. Ya salam. Kalau gitu kita cari pesawat tiket nemuin Allah, Pak. Pakai pesawat ya. Arifun, orang yang menyembah Allah karena Allah layak disembah. Orang yang membaca kalam Allah karena itulah cara komunikasi kepada Allah. Terus apa maksud Nabi ngomong? Kamu baca Quran satu huruf sama dengan 50 atau 110, kalau berwudu 50. Itu untuk orang level 1. Jadi Nabi ini kalau ngomong sama sahabat itu ada level-levelnya. Pemula dikasih hadis itu, baca Quran nih satu huruf sama dengan 10. Kalau kamu sholat sekian, kalau kamu sholat dalam keadaan wudhu segala macam dikasih sekian. Itu pahala-pahala kebaikan-kebaikan yang disebutkan untuk motivasi para pemula di kalangan sahabat. Paham? Ya, Abu Bakar begituin enggak? Umar enggak laku sama Umar begitu. Tapi mereka, para sahabat, kalau mengajarkan pemula lagi, disampaikan hadis itu. Itulah mimpinya Imam Ahmad tadi. Baca kalam Allah itu adalah media terdekat kepada Allah, karena Quran itu kalam. Quran itu bukan mushaf itu, Pak. Itu mushaf, tulisan yang merekam kalam Allah. Tapi kalam Allah bukan itu mushaf namanya, mushaf Al-Quran, bukan Al-Qurannya. Karena dia merekam, maka kita wajib menghormatinya. Itu adalah kertas dan tinta-tinta. Benar nggak? Sayyidina Utsman ketika selesai menyalin ada 6 mushaf, maka beliau memerintahkan bakar semua mushaf selain mushaf lain. Apakah Umar termasuk, Utsman termasuk penista agama? Enggak. Jadi Bapak kalau Quran udah tua, udah lecek gitu ya, daripada kebuang-buang, robek-robek, keinjek-injek, kan dosa. Lebih baik dibakar. Lebih baik niat membakarnya apa? Supaya tidak jatuh bukan pada tempatnya.
Itu kejadian sama dengan guru yang bakar bendera la ilaha. Tinggal ditanya, niat ente apa bakar ini? Niat dia apa masalahnya? Kalau niatnya membakar bendera kelompok yang sudah dilarang, itu sah. Tapi kalau niat dia menghina la ilaha illallah, baru di situ munafik atau kafir. Bisa bedain, ya. Itu tergantung niatnya. Ya. Maka niat inilah yang Allah pandang. Cuma karena gorengan politiknya kenceng, maklum ya. Politik ini kan bisa digoreng-goreng ya. Kak gorengan aja Pak ya. Baik. Kelompok pertama, puncaknya surga neraka. Maka kelompok pertama ini, jika dia jadi ustadz atau jadi orang harokah pergerakan, ini biasanya jadi panitia surga neraka Pak. Orangnya suka neraka-nerakain orang tuh kalau ketemu masuk, maksiat. Hatta beda faham aja neraka gitu. Beda faham, neraka ente. Itu kelompok pertama tuh. Tapi apakah dia sholatnya nyaman? Enggak. Orang begini kalau sholat tuh enggak, gelisah. Dia sholat tuh sibuk dengan kiri kanannya, sibuk dengan orang di depannya, sibuk jadi juri, nunggu imamnya kapan salah. Ya salah. Ya, orang-orang begini nih kasihan. Walaupun dia secara keilmuan hafiz Quran, secara keilmuan mungkin tamatan mana gitu ya. Yang cerdas kan baru otaknya, kolbunya belum. Ya, kolbunya belum. Kelompok kedua, dia sudah mulai bagus secara ruhani, secara nafsiyah sebenarnya. Jiwanya sudah mulai tertata, sering puasa, sering tahajud, udah mulai sensitif, tapi masih senang dengan ilmu. Jadi salah arah. Dikira kalau bisa baca isi hati orang, baca aura orang, bisa melihat sosok-sosok di sekitar orang, oh berarti itu udah hebat. Enggak, masih ada tembus di atasnya lagi, arifin. Maka saya minta kepada Allah dari dulu cuma Allahumma arifni at-tariq ilaik. Ya Allah, tolong ajariku jalan mengenal Engkau. Itu yang saya minta dari dulu. Ya muqallibal qulub, wa yang bolak-balik hati, sabit qalbi ala dinika wa ta'atik. Din itu ma'rifat artinya. Tetapkan hatiku dalam dinmu, yaitu mengenalmu. Wa ta'atik, sehingga aku taat kepada Engkau. Jadi kenapa kita masih durhaka kepada Allah? Karena kita nggak kenal Allah, itu aja masalahnya. Ya. Kita ini durhaka karena nggak kenal Dia. Bapak kalau kenal Dia berani durhaka nggak? Nggak usah jauh-jauh deh. Ada orang mulia duduk Pak di depan. Bapak berani lewat ke depan? Nggak berani lalu lalang. Kalau mengenal adab, ya. Tapi kalau nggak kenal, udah lalang aja. Siapa gitu? Nggak kelihatan, dia nggak tahu siapa. Nah itu bedanya. Apalagi kepada Allah. Kalau orang sudah tahu kenal Allah, Allah di Mekah, Allah di sini sama? Sama. Ya sama ya. Allah di kamar sama Allah di masjid sama nggak? Berani nggak maksiat di kamar? Nggak usah deh. Berani nggak maksiat di masjid? Nggak berani. Terus kenapa berani maksiat di kamar? Karena kurang kenal kepada Allah. Sederhana tuh. Ya. Tapi adakah orang maksiat karena lupa, lalai? Nah itu beda lagi babnya. Berarti Allah buat dia lalai sejenak. Itu beda bab. Maka ada pertanyaan kepada Imam Junaid, mungkinkah wali Allah melakukan perbuatan maksiat? Apa jawaban beliau? Itu takdir ketetapan Allah. Bahwa selain Nabi pasti maksiat. Selain Nabi pasti pernah maksiat. Jadi Bapak ini ngelihat saya bukan Nabi Pak.
Pasti saya pernah maksiat. Saya ngeliat bapak sama, bapak bukan nabi kan? Pasti pernah maksiat, bener gak? Baru maksiat kali ya. Nggak maksiat mata, maksiat telinga. Nggak maksiat telinga, maksiat lidah. Nggak maksiat lidah, maksiat kolbu. Kolbu nggak ketahuan. Ini jujur nih, pernah ngeremehin orang nggak? Tiap hari. Pernah merasa lebih pinter nggak dari orang jamaah samping kita? Itu dosa besar itu Pak. Kibir namanya, sombong. Sholat terbersit nggak ingin disebut orang yang sholat? Udah kena itu sudah, bukan riya namanya. Terbersit ingin disebut orang sholat. Jadi kalau sholat tuh langsung cari saf paling belakang imam. Tahu diri mau duduk di belakang imam itu berdiri Pak. Sok soleh namanya tuh ya. Pantas nggak kita duduk di belakang imam nih? Yang di belakang imam ini orang yang siap ganti imam Pak. Oh, kecuali antum memang merasa pantas ganti imam karena merasa ilmunya paling benar ya. Dan banyak yang begitu Pak ya, kalau ngerasa ilmunya lebih baik langsung. Tapi ada yang nggak begitu, lagi jos, lagi semangat. Nah, kalau ini kita rahmati, kita sayangi orangnya, kita kasih perhatian Pak. Dia lagi semangat nih belajar agama, 8 hadis, tahu soft pertama. Soft pertama itu kan bisa di ujung, bisa di sono, jangan di sini. Pakai celana gunung lagi kan, nggak sopan amat sholat. Sholatnya pakai sarung. Nabi itu nggak pernah sholat pakai celana gunung. Coba antum cari di hadisnya. Ustaz, yang penting kan di atas mata kaki. Pakai sarung lebih enak di atas mata kaki, tinggal diputer-puter aja. Yang pantas sholat itu. Apalagi pakai training. Yang paling lucu pakai celana dalamnya orang Arab. Tahu nggak celana dalam orang Arab? Itu yang putih itu. Ada yang pakai nggak? Mohon maaf nih. Sunnah Nabi pakai sarung, pakai celana boleh, tapi jangan pakai celana dalam orang Arab. Oh ini celana sunnah nih. Ya salam. Yang ngerti sunnah itu ahli hadis. Itu namanya ahli hadas. Ya. Kalau mau pakai gamis sekalian apa begini ya kan? Kalau nggak celana yang pantas. Kita kalau ke kantor celananya yang pantas, masa ke masjid celananya nggak pantas. Itulah makna ayat khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah, pakailah pakaianmu yang pantas ketika ke masjid. Bapak keren-keren kan ke masjid, ke kantor. Mau ketemu siapa di kantor? Ya ketemu makhluk kan? Ini mau ketemu Allah, masa nggak bagus-bagus? Jadi mulai besok pagi ke masjid tuh pakai baju yang bagus, nggak mesti baru, ya yang bagus. Ada Pak di sini yang sholat pakai celana gunung belakang imam? Mau bilang ada, nggak jadi. Nggak tega katanya. Itu bukan dimarahin Pak, disayang orang begitu. Dikasih perhatian dia. Mungkin dia baru dapat hadis fadilah soft pertama. Kan kalau di Sahih Bukhari itu lafaznya begini. Seandainya manusia tahu ya, law arafan nas, law aliman nas ma fil azan wa saffil awal. Kalau orang tahu apa rahasia azan dan saf pertama, lastabaqu alaihi, maka mereka akan berlomba-lomba untuk azan, diundi kalau perlu. Bapak itu undian rumah nomor berapa Pak? Angganya A1 Pak Abdullah, Pak Abdurrahman, Abdurrahim, diundi Pak. Kalau orang tahu rahasia azan. Tapi kan bapak ini sok kaya, bisa bayar merbot gaya ya. Gregetan kita sama orang begitu ya. Tapi karena azan ini simbol Islam, nggak bisa juga kita pakai undi-undian. Kita carilah orang yang suaranya enak didengar.
Kalau ngikutin Nabi berat. Kata Nabi, ambillah muazin yang tidak minta tarif. Berat. Berat kan? Berat sekali. Kalau sekarang nggak ada orang begitu. Ada paling di pojok-pojok kampung. Nggak ada. Kita pengertian juga dengan muazin kita. Dia nggak minta, tapi kita fasilitasi. Tanda kita memuliakan beliau. Ini kan lucu ini para jamaah ini. Kalau guru les, guru private anak, dibayar mahal. Giliran guru ngaji, imam, bayarnya dikit. Akhirnya imam ini kurang ikhlas, wajar. Dompetnya Pak. Jadi dia sholat, Allahu Akbar, dompetku kecil ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, udah 8:30 ya. Kalau di kitab, nah ini kitab ini kan ditulis berdasarkan pemahaman pensyarah. Kalau kita di level 1, maka banyak-banyak riyadhah dan zikir. Ini versi beliau. Ini versi beliau ya, karena versi Ar-Razi ada lagi Pak. Jika kita di level 2, mau banyak lagi riyadhah, mujahadah, banyakin puasa, zikir. Tapi kalau saya bilang gitu, ntar Bapak kabur semua. Ustaz, gimana caranya supaya hati ini bening? Saya kasih zikir, Pak amal ini sehari 11.000, 40 hari. Kabur paling. Ya, pasti nggak mau ngaji lagi. Berat ngaji Ustaz itu. Ini beliau nulis sesuai dengan zamannya. Di zaman itu orang rajin-rajin zikir, Pak. Kalau sekarang, ya udahlah. Bapak mungkin tidak kita ajak zikir. Tapi mari kita mengenal siapa yang dizikirkan. Maka sesekali saya request whiteboard di sini ya, supaya nanti kita menjelaskan bagaimana cara mengenal Allah dalam peta pemikiran kita, ya, supaya masuk ke kolbu, menyentuh ruh, biar pulang itu ada bekalnya. Karena pertanyaan di alam kubur kan man rabbuka, nggak lebih dari itu. Siapa Rabbmu? Gak ditanya Bapak istrinya berapa, kan gak ditanya. Sholat tahajudnya berapa, gak ditanya. Gak ada pertanyaan begitu. Baik. Jadi ada 3 tingkatan, masih ingat? 1 tingkatan ubar. Artinya apa? Ahli ibadah yang bermental pegawai, tambah tunjangan pahala, tambah rajin beramal. Kalau yang kedua, muridin, orang murid. Apa yang dicari? Kebahagiaan, khusyuk, kesaktian. Ini banyak nih yang berhenti di sini. Ini bukan tasawuf, ini kebatinan. Kalau cari kesaktian, ya, mirip-mirip, zikirnya sama-sama hizib bahar. Satu ingin mengingat Allah, satu ingin sakti. Sama-sama hizib bahar. Sama-sama baca Ratibul Haddad, satu ingin berzikir mengenal Allah, satu ingin memagar diri. Beda tuh. Sama-sama baca La ilaha illallah, satu ingin mengenal yang disebut, mengenang yang disebut, satunya ingin tahan daripada COVID. Mirip kan? Kalau nggak ingin berlindung dari COVID, dia nggak zikir. Kalau yang terakhir, arif ini, mau senang, susah, dia tetap ingat Allah. Mau dia taat, mau dia maksiat, dia tetap kembali kepada Allah. Harapannya kepada Allah dalam taat sama harapannya ketika selesai bermaksiat. Nah itulah Nabi Khidir. Nabi Khidir ini contohnya. Habis bunuh orang, nggak berubah tuh. Biasa aja tuh. Ini beda dengan psikopat loh ya. Psikopat kan mirip-mirip tuh, tenang, dalamnya galau. Arifin ini menyembah Allah karena Allah berhak disembah, memuji Allah karena Allah berhak itu. Kalau yang pertama memuji karena ingin ditraktir, kalau yang ini memuji karena Allah layak. Pilih mana Pak? Punya teman muji kita karena pengen ditraktir, atau dipuji oleh orang yang emang dia memuji kita,
bukan karena apa-apa. Gimana? Mana yang bisa jadikan teman? Yang kedua, maka mereka disebut teman-teman Allah. Itulah ahlullah. Mereka lah yang disebut wali Allah. Jadi sudah paham kriteria wali? Sederhana toh? Kesaktian ada di level 2, tapi di level 1 mereka nggak perlu sakti karena sudah bersama dengan Maha Sakti. Nah, kalau Bapak sudah paham begini, jangan salah lagi menilai wali. Wali itu arifin, bukan orang sakti. Ya, barangkali cukup Pak ya. Ada pertanyaan? Ya, sama Pak. Silakan. Oh, itu deh. Saya mengenal tadi istilahnya, saya mengenal istilah tauhid, ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Kemudian di pusat ada tauhid samadiyah, ada tauhid ahadiyah. Ya. Kemudian di tetangga sebelah ada menambahkan asma wa sifat dan uluhiyah. Mohon penjelasan Ustaz apa ini yang kita ini kenal. Kalau yang mau serius nanti pakai whiteboard aja Pak. Oh baik. Karena nggak akan paham kalau nggak ada visualnya. Jadi saya jelaskan secara umum ya. Tauhid ahadiyah itu kul huwallahu ahad. Allah sendiri. Ahad itu artinya Allah sendiri, nggak ada siapapun bersamanya. Kalau as-samad, Allah ciptakan makhluk, makhluk itu memerlukan dia. Allah ciptakan aras, ar-roh yang memerlukan aras atau aras yang memerlukan Allah? Aras yang memerlukan Allah. Itu somadiyah. Ya, somadiyah itu tauhid. Kalau dibahasakan bahasa awam umum disebut rububiyah. Ya, kalau ahad itu tauhid uluhiyah. Ini bukan versi sebelah Pak, versi ilmu ma'rifatullah. Ahad itu Allah mengesahkan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Gak ada makhluk. Kalau as-samad, Allah mengesahkan dirinya sendiri lewat makhluk-makhluknya. Jadi ketika Bapak sholat itu bab somad gitu ya. Al-Hallaj itu dia tembus kepada pemahaman ahad, tapi dia lupa dia bertubuh jasad, maka dia mengatakan anal haq. Tapi pas dia sadar, balik lagi kayak biasa lagi. Cuma kalau lagi mabuk ekstase begitu dia. Sesi dikenal di negeri kita ya, itu sama. Dia mabuk dalam ahadiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ahad nggak ada kita, nggak ada kami, nggak ada nahnu. Kalau orang kebatinan masih ada kami. Di dalam diri kami ada Allah, tuh kan? Allah kecil dong. Itu orang kebatinan. Untuk apa lagi sholat? Allah udah di dalam diri. Siapa yang ngomong begitu? Orang kebatinan. Berarti Allah kecil nggak? Kecil lah, gedein dirinya kan. Kalimat-kalimat begitu berbahaya. Kalau sudah disebut Allah ahad, tiada lagi aku, tiada lagi kamu. Ya. Tiada makhluk, yang ada hanya Allah. Oh kita nyatu, nggak ada penyatuan, memang kita nggak ada. Di sisi Allah itu kita nggak berarti. Di sisi Allah kita tidak berarti, itulah ahad. Bapak dari kemarin ngerasain nggak punya bayang-bayang? Nah kira-kira begitulah. Tapi jarang lupa, jarang inget. Kalau nggak diingetin kan nggak inget. Seumur hidup nih, merhatiin nggak bayang-bayang kita? Kecuali lagi jadi anak kecil, main-mainin bayang. Nggak penting kita ini mau. Maka carilah perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Kalau yang sebelah itu nanti kita jelaskan Pak, perbedaan uluhiyah rububiyah versi kita dengan mereka. Ada perbedaan mencolok jauh berbeda. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh kalau kita menggunakan standar pada amal itu sebagai trigger, sebagai triggeran sebagian. Boleh. Amal itu cuma untuk latihan, disebut riyadhah. Karena tubuh ini butuh latihan, kita berlatih. Tapi jangan bergantung kepada latihan ini. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu yang terhormat. Jika kita bergantung kepada amalan, Bapak sudah semakin banyak umurnya, berarti semakin sedikit dong amalnya. Terus harapannya berkurang dong. Kan begitu jadinya. Kalau kepada Allah itu kayak karyawan, semakin tua Bapak Ibu ini, semakin renta, semakin gak kuat ke masjid, semakin gak kuat berdiri lama, semakin gak kuat zikir duduk lama, bentar udah semutan. Ya. Maka bagaimana caranya? Kita harus mengenal bahwa Allah itu gak butuh sholat kita, kita yang butuh sholat kita. Yang Allah perlukan dari kita cuma satu aja, bukan perlu juga ya. Allah itu ngelirik, apa yang dilirik oleh Allah? Qalbu. Dilirik Pak, qalbunya dari tadi dilirik Allah. Qalbunya arahnya kemana nih? Ingat dia atau ingat selainnya? Untuk men-trigger qalbu boleh pakai amal zahir. Nah, itu baru. Nah, thariqah dalam ilmu rohani gunanya untuk sampai ke sana. Makanya para ulama kita, Abu Yazid bilang, kalau murid-muridku, murid-murid ini melihat kami yang sekarang, mereka bisa zindik. Karena wali-wali itu udah gak banyak zikir Pak, udah biasa itu. Tapi kalau murid-murid ingin mengenal kami, kenalilah kami sebelum kami seperti ini. Bagaimana mereka dulu menjaga jamaahnya, sholatnya, wudhunya dijaga gak pernah putus, qomat kamit ini gak pernah berhenti, gak pernah ngomongin orang, berat tuh. Sebelum mereka menjadi kekasih-kekasih Allah itu. Nah, ini kan Bapak ini terlalu dekat sama ulama, ketika udah jadi ulama nggak ngeliat gimana dia baca, dia belajar ya kan? Ya, Allah tahu. Mungkin bisa seseorang bisa mencapai arifin tidak melewati tahap tadi. Jadi tidak tadi sudah tiba-tiba dengan itu tiba-tiba dia udah sampai ma'rifat arifin. Bisa nggak Bapak tiba-tiba nyampe ke Mekah? Bisa nggak tiba-tiba kita selesai S3 tanpa kuliah S1? Tapi ada namanya Pak Doktor Honoris Causa. Ya. Terus gimana supaya bisa cepat sampai di sana? Ikutlah kendaraan orang yang sudah sampai. Itu cara cepatnya. Jadi supaya Bapak nggak mampir dulu jadi muridin, ikut pesawat arifin. Alhamdulillah. Supaya nggak diputer-puter dulu sama GPS, sama orang aja langsung sama dia. Udah sama saya, langsung jalan nyampe. Dia tahu jalan-jalan tikus. Kalau GPS, jalan ada portal, putar lagi. Kira-kira begitu. Jadi caranya gimana? Bapak harus berguru dengan wali minimal pangkatnya Al-Qutub. Karena dia sudah bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali kutub itulah yang disebut arifin. Tidak semua wali sampai makamnya kutub. Kutub itu poros, Allah itu memandang kalbunya. Dia sudah pernah bertemu Allah. Dalam sebuah riwayat ya. Waman ra'allah lam yu'adzibuhu. Siapa yang sudah memandang Allah, maka Allah tidak akan menyiksanya. Cuma saya teliti ini riwayatnya tidak sampai derajat sahih.
namun sesuai maknanya dengan hadis-hadis yang sahih. Kita kan nggak bisa memandang Allah. Terus apa makna riwayat? Siapa yang melihat Allah, Allah tidak menyiksanya. Siapa yang dipandang kalbunya oleh Allah dengan rahmat, di saat itulah dia memandang Allah. Sesuai dengan hadis Sahih Bukhari. Jadi hamba-hamba yang Allah pandang, ada pak hadisnya, nazarallahu ilaihi. Ada hamba-hamba yang Allah tidak pandang dengan rahmatnya. Jadi kita ini, kapan kita bisa memandang Allah? Jika Allah memandang kepada kita. Kapan kita bisa ingat Allah? Ketika kita disebut oleh Allah. Jadi Bapak ini kalau zikir terkoneksi lisan sama kalbu, itu Allah lagi nyebut kita tuh. Amin enggak? Tapi gimana caranya? Bapak harus punya mursyid. Ya, orang mau Mekah aja harus ada gaib. Mekah itu Pak, masih dunia itu. Ini kita mau ketemu Rabbus samawati wal ardh, Rabbu Makkah, Rabbul Arsh, Rabbu Ka'bah, pencipta Ka'bah, yang memuliakan Ka'bah ini mau kita temuin. Masa nggak pakai gaib? Oh saya bisa sendiri, saya orang pinter. Ya sudah, jalanin sendiri. Banyak orang kepedean karena ngerasa ada sekolah, ada nyantri, banyak Pak di luar sana. Kiai, profesor, ngerasa bisa sendiri. Apa yang terjadi? Gak sampai-sampai. Nah, dosen tasawuf banyak di kampus-kampus. Hatta di Mesir itu banyak dosen tasawuf. Tapi yang mengamalkan tasawuf gak banyak. Yang ngejar hikam banyak Pak. Tapi yang merasakan hikam huruf berhuruf juga banyak. Ya. Jadi gimana cara cepat? Cara cepat ikut kendaraan orang yang sampai ke sananya cepat. Percaya, itu kata kunci. Percaya kepadanya. Ujiannya berat, mau ketemu itu berat. Jadi yang berat itu ujiannya, bukan menjalani. Menjalani mah gampang. Ya. Udah Pak. Ada lagi pertanyaan? Ada Ibu, ini mungkin tidak berhubungan dengan apa yang Ustaz sampaikan, bisa juga Ustaz ya? Ya. Maaf dari Ibu. Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz Adia dan kepada saya ini mungkin menurut yang saya mau tanyakan dari Ustaz sampaikan, kalau kita tidak boleh bersandar dengan kita. Yang saya tadi pertanyakan, bagaimana jika kita bersedekah, kita mengingatkan dalam sedekah kita itu sesuatu yang diingatkan itu. Nah, apakah itu juga termasuk? Kalau saya sering dengar dari beberapa sharing di media, kita sedekah subuh itu kita mengingatkan sesuatu. Terus kita ada saksi yang tidak dianjurkan bersedekah. Nah, itu apakah itu dalam golongan kita masih bersandar pada sedekah itu sendiri? Baik. Nah, itu yang saya minta tolong juga untuk dijelaskan. Berarti Pak. Baik, bagus ini pertanyaannya, karena banyak yang gitu. Tadi saya mengatakan, jangankan orang awam, ustadz saja, itu banyak yang levelnya level ubah. Hamba-hamba yang bermental pegawai. Ini banyak sekali. Maka ketika dia mengajar, itu yang diajarkan, karena masrob rohaninya, rasa yang dia dapat baru sampai di situ. Sedekah biar lancar rezeki, sedekah biar mengusir tolak bala, ya kan? Ya, sedekah supaya menyembuhkan penyakit. Pertanyaannya, udah sedekah nggak sembuh, masih sedekah?
Ya, kira-kira katanya sedekah dapat 10 kali lipat. Udah ditunggu sebulan nggak muncul-muncul, masih mau sedekah nggak? Berarti sedekahnya karena pengen ditambah. Disinilah kekeliruan. Saya sudah menyebutkan 2 atau 3 kali di beberapa majelis. Orang keliru membaca ayat ini, la in syakartum la azidannakum. Ini banyak yang salah. Suara sih enak, pemahamannya nggak enak. Jika kamu syukur, Allah tambah. Dia lupa, lafaznya itu kan syukur dulu, tambah itu nanti. Maksud Allah, bersyukurlah engkau, urusan tambah menambah urusanku. Jangan dibalik, ingin ditambah rezekinya, syukur. Dan gitu mereka. Kan begitu kan diajarin, mau nambah rezekinya, syukur. Ya salah. Allah mendahulukan kata syukur, bukan mendahulukan kata tambah. Allah mendahulukan kata syukur, bukan mendahulukan tunjangannya. La in syakartum, bersyukurlah kepada Allah, sadarilah bahwa Allah itu banyak jasa kepadamu. Jadi kalau saya menerjemahkan la in syakartum itu, sadarilah bahwa dia banyak memberi kepadamu. Kalau engkau sadar, maka akan terbayang semua, tersingkaplah dalam pikiranmu semua, ternyata Allah banyak memberikanmu. Maka sedikit satu tetes pun terasa banyak. La azidannakum, itu maknanya. Baru nanti orang tambah semangat bekerja. Ya Allah, orderannya kok yang Allah kasih, kok masih aja nantang-nantang Allah ya? Kan kita nantang Allah kan, kayaknya bisa bayar Allah gitu. Paham ayatnya? Kayaknya masih ada yang merekan-rekan nih. Saya ulangi, ayatnya mendahulukan kata syukur. Kamu sadari nikmatku, syukuri, itu syukur. Urusan tambah menambah aku yang urus. Gitu maksudnya. Syukur aja. Syukur itu ma'rifatul mun'im, ma'rifatul ni'am. Ada 2, masih ingat? Saya pernah ngomong di sini, Pak. Ya, syukur itu 2. Kelompok 1 dan 2 yang tadi, dia bersyukur karena ada nikmat. Kalau nggak ada, nggak syukur. Kalau bertambah nikmat, bertambah syukur. Ini kelompok 1 dan 2. Kalau kelompok yang ketiga, mau ada nikmat, gak ada nikmat, tetap syukur. Karena ada nggak ada itu ternyata hijab di sini. Allah itu memberi detik per detik, cuma pikiran yang suuzon kepada Allah, kita mengira nikmat lagi nggak ada. Bener? Ya? Kita yang suuzon sama Allah. Kita berprasangka kepada Allah kalau nikmat lagi kurang, lagi seratnya bener serat beneran tar. Maka nggak usah ngeluh-ngeluh depan orang. La isyakartum tuh gini. Kalau ada nih orang, kita kan takut dimintain. Terus oh pandemi lagi susah, supaya nggak dimintain, nggak ditinggi, nggak orang nggak minta pinjaman. Kan begitu maksudnya. Siap-siap dalam waktu 3 hari antum akan mengalami kesusahan yang tidak ada habisnya. Saya udah ketemu Pak banyak orang begitu. Jadi kalau ada nih orang minta sama kita, jangan nunggu diminta lebih hidir. Ini kan momennya lagi di jalan. Ada yang minta, jangan-jangan lebih hidir nih, kasih ya. Emang kalau bukan lebih hidir nggak ngasih? Begitu. Emang kalau bukan malaikat nggak ngasih kita? Di Quran itu nggak ada ayatnya ngasih Nabi Khidir itu nggak ada. Nabi Khidir nggak butuh duit kok. Terus yang ada apa? Berilah orang-orang yang fakir, miskin, keluarga-keluarga dekat, itu yang ada. Jadi Bapak kalau mau menyadari Khidir, berilah orang-orang yang dekat. Bahkan orang meminta aja gak dikasih, nunggu mau ngasih Nabi Khidir. Ya salam. Paham di situ ya? Ya. Maka kita harus naik ke level yang tinggi, ma'rifatul mu'in, mengenal yang memberi.
Kalau Bapak kita, saya sudah kenal siapa yang memberi, sedikit pun terasa besar. Sedikit pun terasa besar. Cuma kalau belum kenal, wah ada tikus Pak. Ikut kajian. Curut. Mau ikut ngaji dia. Ya, sudah. Ada lagi Bapak Ibu? Udah jam 9. Ustaz, masih ada acara? Ya. Masih ada acara lagi? Oh enggak. Bebas Pak. Lagi Pak, Boleh. hubungan dengan pertanyaan Jirawi tadi. Bentar. Ini memang agak pertanyaannya agak ini sedikit. Jadi seolah Allah itu memerlukan untuk ekstensinya itu dia memerlukan diciptakan umat untuk menyembah dia. Kok gitu? Ya kan kalau apakah kalau tidak diciptakan umat itu Allah tidak menjadi Allah, tidak ada menyembah dia. Waduh, bahaya ini. Oh, bahaya di mana? Bagus. Ini pertanyaan orang pintar begini. Ada ayat Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu nggak butuh alam. Bapaknya alam kan? Ibadah itu muncul dari alam kan? Allah nggak butuh. Makanya dalam hadis yang sahih, yang panjang, kemudian ditaruh sebagai 42 hadis pokok dalam beragama oleh Imam Nawawi, dimasukin hadis itu. Ya, arba'in. Seandainya semua makhluk taat kepada Allah, tidak menambah kekayaan Allah. Yang nambah kaya kita. Seandainya semua makhluk itu maksiat kepada Allah, kufur kepada Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Terus untuk apa Allah menciptakan kita? Suka-suka Allah. Makanya dalam kalam-kalam qudsiyah ilham para ulama ditemukan. Jadi para ulama kita itu mereka dapat ilham bahwa Allah itu waktu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran muncullah ilham-ilham itu. Salah satu ilham yang mereka dapat, Allah berfirman, kuntu kanzan makhfiyan, aku ini perbendaharaan yang tersembunyi, perbendaharaan yang kanzan, sesuatu yang unik tapi tersembunyi. Fa'ahbabtu an u'rafa. Ini beda dengan uhibbu. Ini ahbabtu. Beda apa? Kalau uhibbu Allah butuh. Tuh digodain curut kan Pak. Jadi beda ya. Beda ahbabtu dengan uhib, itu dibedakan tuh. Walaupun lafaznya mirip. Ya. Lalu aku suka-suka, kira-kira begitu. Kalau terjemahan saya lah ya. Walaupun mungkin terjemahan ustadz lain beda sama saya. Lalu aku suka-suka lah. Ya, iseng-iseng lah kira-kira begitu. Aku suka dikenal. Nah inilah maka saya sebut yang maha narsis itu hanya Allah. Selain Allah nggak boleh. Yang pengen terkenal itu hanya boleh Allah. Selain Allah harus menumpang tenar kepada Allah. Ya, maka orang yang menumpang tenarnya, masyhurnya kepada Allah, masyhurnya abadi. Itulah Nabi, itulah para wali. Mereka kalau Allah pengen tenar kan dia tenar. Ada yang tidak. Ya. Ada seorang wali nggak mau dikenal, meninggal, kuburnya bahkan dipesenin jangan kasih batu nisan. Ada seorang ulama punya akses kepada penguasa, dia buat proposal, tuan penguasa tolong buat tuh batu nisan yang bagus di kuburan fulan. Dibuat, setiap kali dibuat besoknya hancur, setiap kali besoknya hancur, kena hujan kena angin ada hancur. Tiba-tiba ada seorang waliullah datang negur yang soleh ini, yang di dalam kubur ingin tersembunyi, kenapa engkau ingin membuatnya terkenal? Tuh ada yang begitu Pak. Maka kita terserah Allah aja lah.
Allah maunya apa kita kasih. Suka-suka Allah. Aku ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakanlah makhluk. Apa kalimat berikutnya? Fa arafuni bi, lalu mereka hanya bisa kenal aku bi itu bisa artinya bi sababiyah, karena aku mengenalkan diriku, bukan karena dia menyembahku. Makanya saya dari awal udah sering mengatakan, lebih penting menyembah yang dikenal atau ibadah dulu. Mengenal dulu baru ibadah. Tapi kalau dalam kurikulum neraka surga lain, ente gak sholat, ente neraka. Gak begitu, Pak. Ajak dulu orang untuk kenal Allah, baru kita ajarkan sholat. Jadi kalau di masjid ini ada gerakan mu'alaf, ada nggak, Pak? Ada. Nah, mu'alaf kan macam-macam juga. Ada yang pengen dapat fulus, ya kan? Ada yang dapat mampus. Baru kemarin Sabtu ada mu'alaf. Ada ya. Harus ada pembinaan, Pak. Ya. Harus ada pembinaan mengenalkan dia kepada Allah. Kalau nggak fulus itu duitnya, itu Tuhan dia banyak. Lalu udah 5 kali muter-muter di masjid yang sama jadi mu'alaf. Ya. Pengurusnya nggak ngerti karena dia datangnya sekali 3 tahun. Baik. Ada lagi? Ya? Bapak Ibu? Oh Pak, saya menjadi. Ya. Masih bisa Ustaz ya? Ya. Apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pertanyaan yang tadi apa yang kita sebutkan mengenai sedekah. Misalnya suatu sholat di masjid, masjid ini juga pernah mengadakan Jumat berkah supaya memakmurkan masjid, sehingga jamaah banyak di belakang dan hadir. Ini juga ada subuh berkah. Jadi kita memberikan sesuatu kepada jamaah agar mereka bisa sholat di musola, bisa sholat di masjid tersebut. Apakah ini mungkin bagaimana Pak Ustaz? Karena kita lakukan, ternyata ini antusias daripada jamaah asal bisa bertambah jamaahnya, terutama subuh berkah. Nah, dan sumbangan yang dari jamaah lain juga ada perhatian, dia akan menyumbangkan hartanya untuk subuh berkah itu, untuk para jemaah yang hadir untuk sholat subuh berjamaah. Oke. Dan saya bagaimana kita ini, ini bisa kita lakukan terus di sholat. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perlu digarisbawahi, kajian ini bukan untuk Bapak malas-malasan ibadah, ya. Jadi tidak bergantung kepada amal, bukan meninggalkan amal. Bedanya, tolong digarisbawahi, jangan salah paham. Jumat berkah, subuh berkah itu bukan bagian dari ini, tapi bagian dari trik Bapak berdakwah. Ya, trik berdakwah. Namun orang yang hadir mungkin dia terkena masalah ini. Dia datang karena ada makanan atau ada pembagian sembako. Untuk tahap awal boleh. Karena dia baru bab obat. Kenapa ke masjid? Apa namanya Pak masjidnya? Nikmah. An-Nikmah. Emang banyak nikmat di sana. Ya. Kita kalau subuh berkah dapat sarapan gratis. Kalau sarapan mah biasa Pak ya. Kita kalau sholat di situ dapat beras 5 kilo. Nah, oh itu penuh besok tuh. Untuk awal nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi mau sampai kapan Bapak begitu kuat ya? Orang-orang ini jangan langsung dikasih, diajak dulu ngaji. Ya. Teman-teman saya berdakwah di beberapa wilayah. Itu jamaahnya harus ada makan siang nih Pak, kalau nggak mau datang. Berarti dia sendiri begitu, sama. Beberapa ustadz juga masih begitu.
Kalau datang pengajian itu, jadi bukan begitu ya. Biasanya pemerintah itu kan kalau Kementerian Agama ngundang orang, kan ada fee-nya Pak. Kan ada fee-nya dia datang. Rame-rame, kalau nggak ada, nggak sah. Bapak ini kan makhluk yang datang sekarang, bukan makhluk yang lagi berharap materi. Ini kabar gembira ya. Bapak datang ini karena haus rohaninya. Karena al-ibarat aqwatul qulub, ibarah-ibarah yang menghantarkan kepada Allah itu adalah nutrisi kolbu. Ini yang bikin Bapak bisa tahan, ya, bukan karena sembako tadi kan. Sembako kan urusan perut. Kenapa kita jauh-jauh mau antri makan di luar? Karena kita mau merasakan, memanjakan lidah. Kenapa Bapak ini mau di jam yang seharusnya sudah istirahat masih bangun? Karena ingin memanjakan kolbu. Maka sebagai kabar gembira, sering-seringlah begini, nanti kolbunya kenyang, masuk kubur dia bisa jawab apa yang akan ditanyakan kepadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tapi jangan senang dulu, ini belum seberapa. Ya, kalau kami ngaji dulu dari jam 12 sampai jam 3 sampai jam 4. Bapak gak kuat tuh Pak ya. Boleh, tapi semuanya ngorok. Ya, bangunnya kalau curut lagi jalan. Baik, begitu Pak ya. Ya, cukup. Ustaz bisa ditutup kita konfirmasi. Baik Bapak, saudara, sahabat dimakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah menggerakkan hati ini, badan ini untuk menikmati kalam-kalam darinya, kalam-kalam dari wali-walinya. Kitab ini ditulis seorang wali Allah, Al-Arif Billah Ibn Ta'illah Sekandari. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama nabinya, bersama wali-walinya, bersama guru-guru kita nanti. Allahumma syurna ma'a nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai baginda Nabi Muhammad. Salam atas engkau wahai penghulu alam semesta. Allahumma syafa'na bi syafa'ati nabiyika Mustafa Muhammad SAW. Ya Allah, berikan kami syafaat nabimu, syafaat yang besar, syafaat yang utama, sehingga kami la nuhasab wa la nu'azzab, sehingga kami tidak dihisab, kami tidak diazab. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhrajana fi akhir zaman وجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والمهدي خليفته وسلم. أما بعد. Bapak pengurus, katanya ada pengurus baru ya. Ya. Semoga siapapun yang mengurus masjid ini termasuk orang-orang yang hatinya terikat di masjid. Amin. Menjadi khadam-khadamnya Allah, khadam-khadamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf sudah menunggu ya. Ternyata macetnya kalau weekend gini 7 kali lipat Pak. Alhamdulillah, saya bersyukur. Berarti new normalnya sudah terbukti. Kalau sepi malah kita sedih. Artinya kalau sepi apa? Pergerakan ekonomi umat tidak jalan. Ya, berarti umat kita sedang sengsara. Ini putus-putus bisa diganti. Kebanyakan kabel kita nih ya. Di zaman banyak kabelnya. Ya sudah. Baik Bapak Ibu yang berkenan Allah, mau dengar teori apa dengar cerita? Kalau teori Nur Muhammad, kalau cerita Nabi Muhammad, itu beda tuh. Tapi dia juga. Pilih mana? Aduh, tamak sekali. Maunya dua-duanya. Abu Hurairah dalam riwayat Imam Tirmizi mengisahkan dialog yang sangat dekat sekali antara Rasulullah dan para sahabat. Apa kata
sahabat-sahabat Nabi, mata wajabat lakan nubuwah. Kita coba ya. Mata wajabat, wah lebih sahih ini ya. Ini kurang sahih Pak, ini Hasan ini. Yang tadi dhaif. Mata wajabat lakan nubuwah. Apa kata sahabat-sahabat Nabi? Wahai Rasulullah, kapan diwajibkan atas engkau kenabian? Itu terjemahan harfiahnya. Secara maknawi diartikan kapan engkau ditetapkan jadi nabi. Ini hadis siapa nih? Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi wafat 279 Hijriah. Gurunya Imam Bukhari wafat 256 Hijriah. Jadi ini berguru ke Imam Bukhari. Dia punya kitab judulnya Al-Jami' As-Sahih, sekarang dikenal dengan Sunan At-Tirmizi. Salah satu guru saya di Betawi, di Jakarta, ada yang ngajar kitab ini, namanya Kiai Ahmad Marwazi. 12 tahun beliau berguru kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Saya dengar di Bekasi ada beberapa kiai pernah belajar juga kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Imam Tirmizi mengatakan, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kapan engkau ditetapkan sebagai seorang nabi? Kenubuatan engkau kapan ditetapkan? Kapan Pak? Kapan beliau diangkat jadi nabi? Ayo. Kapan? Ini bukan ujian Pak, ngecek aja. Kapan beliau diangkat jadi nabi? Umur 25? 40? Ya salam. Nilainya semuanya maudhu. Mau dengar yang benar nggak? Yang benernya ini berdasarkan hadis, bukan pakai buku pelajaran sekolah. Maka buku pelajaran di sekolah masih perlu dikritisi, masih perlu diperbaiki. Kenapa? Karena di dalamnya tidak bisa membedakan antara bi'tsah dan nubuwah. Bi'tsah diutus sebagai rasul. Kalau nubuwah bukan kerasulan. Nubuwah itu adalah inti kerasulan. Apa arti nubuwah? Yang diberikan kabar, yang diberikan ilmu khusus. Nubuwah itu ilmu yang khusus Allah berikan langsung dari hadiratnya kepada hambanya. Yang dapat ilmu ini disebut nabi, posisinya disebut nubuwah. Kapan itu? Bukan umur 40, bukan umur 25. Umur 40 itu wahyu pertama turun. Wahyu tasyri' pertama turun, yaitu Iqra. Tapi wahyu-wahyu nubuat sudah turun, maka wahyu terbagi dua. Ada wahyu nubuat, ada wahyu risalah. Wahyu nubuat sudah ada bahkan sebelum Nabi lahir. Maka Nabi bisa cerita mengenai alam masa lalu. Tapi kalau wahyu risalah umur 40, disebutkan di kitab Imam Tirmizi juga, wa bu'itsa fil arba'in, dia diutus pada tahun ke-40. Lalu beliau mengatakan, inni la'arifu hajaran di Makkah, aku masih ingat ada satu bongkah batu di Mekah, yusallimu alayya, menyapaku waktu aku berada di Mekah. Pada malam unzila alayya, pada malam aku diangkat menjadi seorang rasul. Jadi Nabi itu ketika diangkat jadi rasul, itu alam semesta mengucapkan salam. Hatta sebongkah batu yang keras itu tahu bahwa yang dekat yang melewatinya seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu umur berapa? Jadi kalau wahyu risalah kerasulan diangkat jadi rasul benar 40. Kalau diangkat jadi nabi, tidak ada riwayat yang menyebutkan satupun bahwa beliau diangkat jadi nabi umur 25. Nggak ada Pak. Menikah umur 25. Benar? Ya, benar nggak? Bapak menikah umur berapa? 30. Itu yang keberapa kalinya? Yang terakhir dan pertama. Setia amat Pak. Nabi Muhammad SAW menikah umur 25, diangkat jadi nabi. Sebelum itu ada kelompok ekstrim sekarang nggak paham
Saya dituduhnya sesat karena mengatakan bahwa sebelum Nabi Adam sudah ada Nabi. Nanti Bapak dengerin riwayat ini. Nabi ketika ditanya, mata wajabat lakan nubuwah, kapan ditetapkan engkau sebagai seorang Nabi? Apa jawaban beliau? Adam baina ma'in wa tin. Aku sudah diangkat menjadi Nabi. Adam baru tanah, baru air. Berarti Nabi Adam udah ada apa belum? Berarti Nabi pertama siapa? Nabi Muhammad. Itu dalilnya. Saya ngada-ngada atau mereka yang jahil? Saya ngada-ngada atau mereka yang tidak mengenal hakikat nabinya? Padahal semua sahabat mengenal itu. Katanya ikut akidah para sahabat, tapi ternyata giliran begini nggak baca. Katanya ikut sunnah Nabi, manhajnya manhaj sunnah Nabi, tapi hadis Tirmizi pun tidak tamat. Bapak saudara sahabat yang dimuliakan Allah, Nabi sudah diangkat jadi Nabi sebelum Nabi Adam. Maka beliaulah awwalu nabiyyin. Itulah kalam beliau dalam hadis Imam Hakim. Kuntu nabiyyan. Aku sudah diangkat jadi Nabi. Adam belum tercipta. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Isa. Inni mubasyirun bi rasuli ya'ti wa mubasyirun bi rasuli. Aku ditugaskan menjadi mubasyir, membawa misi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Akan muncul seorang Rasul setelahku, namanya Ahmad. Nabi Isa itu Ruhullah, benar nggak? Nabi Isa itu Ruhullah, percikan dari Ruh Allah. Dari mana Ruh Nabi Isa ini? Dari Ruh Nabi Muhammad, namanya Ahmad. Jadi ruhnya Nabi Muhammad punya nama. Ada, namanya apa? Ahmad. Siapa yang tahu namanya? Nabi Isa. Nabi Isa kabarin itu di Quran. Mubasyirun bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Jelas ayatnya. Lalu Ahmad itu apa dan siapa? Ahmad itu adalah hembusan ruh Allah yang pertama. Maka bernamalah Ahmad itu Ruhullah. Apa namanya? Ruhullah. Di saat itu belum ada langit, belum ada bumi. Bahkan belum ada langit, belum ada bumi. Sudah ada Ahmad Ruhullah. Apa arti Ruhullah? Hembusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibayangkan hembusan kita, Pak. Hanya Allah yang tahu rahasianya. Seperti apakah, bagaimanakah. Kapankah itu masanya? Itu masa sebelum masa alam penciptaan. Ini alam penciptaan disebut alamul hudus atau alamin. Ahmad sebelum itu disebut oleh ulama kita dengan istilah azaliyah. Apa istilahnya? Azaliyah. Ya. Jadi sebelum alam ini sudah ada Nabi Muhammad namanya Ahmad. Itu masa sebelum ada masa. Waktu sebelum ada waktu, alam sebelum ada alam. Susah nyebutnya itu. Waktu sebelum ada waktu, apa dong Pak? Ya hanya Allah yang tahu. Atau ulama kita mensimbolkan dengan istilah azali. Apa arti azali? Prawaktu. Itulah Ahmad. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Ahad itu qadim. Masanya kapan? Sebelum azali lagi. Sebelum azali itu namanya masa ahadiyah. Allah hanya sendiri dengan ketunggalannya, keesaannya. Jadi Allah maha jomblo, Pak. Hanya Allah yang boleh sendiri. Bapak nggak boleh sendiri, Pak ya? Telat umur 30. Kirain 30 itu udah ketiga kalinya. Ya, yang sono mau nambah. Baik, fokus saya. Saya yang nggak fokus. Bapaknya udah serius-serius amat ya. Lalu Ahad ini disebut masa sebelum adanya masa azaliyah. Hanya dialah sendiri. Maka disebutlah Allah wujud qidam baqa qidam qadim. Ini masanya.
Saya mau tanya Pak, kalau kita tawaf berapa kali tawaf? 7 kali ya. Baru kemudian kita keluar ke sa'i. Alam semesta ini sebenarnya tawaf, bergerak. Perputarannya juga sama. 7 kali alam semesta bergerak. Itulah satu kiamat. Baru 1 hari di alam azali. Di masa azali ya, kita kalau nggak sebut itu alam, sebut saja masa sebelum masa. Nabi mengatakan nanti kamu di surga akan bertemu Allah. Jika masuk ke surga Firdaus, surga tertinggi, surga terbawah enggak, surga yang di bawahnya juga enggak, hanya surga tertinggi. Bertemu Allah di waktu pagi dan sore. Tapi jangankan pagi dan sore. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Tirmizi dan lainnya, satu pohon di surga kalau dilewatin 100 tahun baru selesai ujungnya. Bayang-bayang di bawah. Itu kalau kita jalan dari ujung kiri ke ujung kanan 100 tahun. Gimana Pak? Pohon di surga itu. Pohon di surga itu 1 biji, subhanallah. Maka Bapak kalau baca subhanallah, langsung Allah tanam 1 pohon di surga. Dan tingginya sangat tinggi, panjangnya sangat panjang. 100 tahun perjalanan baru bisa diselesaikan. Nabi mengatakan, kamu satarawna rabbakum, engkau akan memandang kepada Allah di surga Firdaus. Cuma hanya di waktu pagi dan sore. Antara pagi dan sore 500 tahun, sore ke pagi 500 tahun, siang malam di sana sama dengan 1000 tahun. Berarti bertemu Allah cuma sekali 500 tahun. Lama atau cepat itu Pak? Nggak ada apa-apanya 30 tahun menjomblo. Nggak ada apa-apanya. Dari pagi menuju sore berapa tahun? 500 tahun. Sore ke pagi nunggu 500 tahun baru ketemu Allah. Itulah alasannya, rahasianya. Kenapa di sorga itu Allah kasih penawar, yaitu menikah sebanyak-banyaknya. Nanti Bapak sabar ya. Cuma itu. Karena itu bisa membuat mereka itu kalau rindu, itu mirip-mirip orang sakau. Mereka rindu terus musyfikun, sampai muncul rasa takut kepada Allah. Maka Allah berilah obat penawar. Diizinkan makan seenak-enaknya, minum seenak-enaknya, selezat-lezatnya, kawin sebanyak-banyaknya. Jadi sehari itu nanti Pak, disebutkan di hadis, 1 laki-laki diberikan kekuatan 100 laki-laki. Waduh, saya nutup mata bentar Pak. Gak berani ngelihat bapak-bapak ini nanti kalau ahli surga. Sekarang atuh aja keong Pak ya, sok-sokan mau nambah 2 ya. Nanti di sana. Itu penawarnya. Itulah kenapa kalau kita, mohon maaf ya yang belum cukup umur, habis melakukan hubungan spesial itu wajib mandi. Karena di saat itu kita lupa kepada rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahasia sebenarnya. Wajib mandi nggak? Mandi nggak tadi? Wajib Pak mandi. Tanda tobat. Ya Allah ampuni aku karena kelezatan sesaat aku lupa kepada Engkau. Itu dia ya. Itu rahasianya kalau kita ungkit-ungkit rahasianya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku sudah ada, Adam belum ada. Namun meskipun beliau awal Nabi, tapi terakhir diutus. Dulu ruhnya bernama Ahmad, fisiknya ketika di dunia bernama Muhammad. Dia juga Pak. Cuma ini Muhammad ada jasadnya, kalau yang Ahmad tidak ada jasadnya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, waktu di Ka'bah muter, kita muterin apa sih? Ka'bah, apa yang ada di situ? Hajar Aswad, apa lagi? Hijr Ismail. Itu adalah rumah untuk ibadah yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi
Ismail. Ternyata sebelum itu dulu, awal-awal Nabi Adam baru turun di muka bumi, itu dikabarkan malaikat dulu tawaf di tempat yang sama, namanya Bakkah. Ketika terjadi banjir besar, maka Allah angkatlah Ka'bah itu ke langit. Jadilah namanya Al-Baitul Ma'mur. Dan Allah bersumpah dalam surat At-Tur, wal baitil ma'mur, dan demi rumah-rumahku yang dimakmurkan, yang diramaikan. Siapa yang meramaikan rumah Allah? Dan ini disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau diperjalankan Mi'raj. Sampailah beliau di langit ketujuh. Apa kata beliau? Aku melihat Nabi Ibrahim bersandar di tiang masjid atau tiang Ka'bah langit Al-Baitul Ma'mur. Kakinya selonjoran, rambutnya sudah sedikit beruban. Nabi Muhammad kalau melihat Nabi Ibrahim mirip sama mukanya. Itu saya apa kakek saya, kira-kira gitu. Mirip sekali. Dari mana kita tahu? Dalam hadis yang sama riwayat Imam Tirmizi, Imam Tirmizi mengatakan Nabi bersabda, "Urida alayya al-anbiya." Para nabi ditunjukkan wajahnya kepadaku. Lalu beliau mengatakan, tiba-tiba aku melihat Nabi Fulan mirip Fulan, Nabi Fulan mirip sahabat Fulan, adapun Nabi Ibrahim mirip sahabatmu yang di depan. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti maksudnya mirip Nabi Muhammad nggak? Mirip, sangat mirip. Dan wajah Nabi Muhammad itu sangat mirip dengan beberapa habib di Timur Tengah sana. Bahkan di negeri kita ada. Cuma saya nggak boleh kasih tahu, Pak. Ya, ntar Bapak cari-cari lagi orang ya. Nabi Muhammad mengatakan, ketika aku melihat Al-Baitul Ma'mur, setiap hari langit. Hari di langit, hari di langit itu satu hari kita 500 tahun di sana. Mereka masuk 70.000 dan tidak pernah keluar lagi. Gak tahu kemana tuh. Masuk 70.000 setiap hari. Satu harinya 500 tahun. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkeliling tawaf. Maka siapapun yang bertawaf penuh dengan hikmat di bumi, pahala malaikat di langit akan diberikan kepadanya. Mereka lah yang disebutkan dalam surat Ghafir. Malaikat-malaikat itu bertasbih kepada Allah dan yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman di bumi. Kita beriman nggak? Beriman ke Nabi Muhammad nggak? Maka dapat doa dari malaikat. Ini yang disebut syafaatul malaikah, syafaat para malaikat. Nabi Muhammad SAW, beliau ketika kembali ke alam manusiawinya, maka bersyairlah ulama kita, basyarun la kal basyar. Iya, beliau ini manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Bapak manusia nggak? Dapat wahyu nggak? Ya, wahyu itu bisikan di kolbu dari Allah. Dapat bisikan nggak? Paling bisikan mau kawin lagi ya. Itu bukan wahyu, Pak, itu nafsu. Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, ketika aku bermain-main dengan saudara susuku, tiba-tiba ada malaikat dua bersayap membedah dadaku. Jadi Nabi Muhammad ini kecil-kecil sudah tahu bahwa yang datang ini malaikat. Abu Darda nanya sebelumnya, muncullah kalam itu, wahai Rasulullah, kapan engkau jadi nabi? Nabi jawab, di saat malaikat membedah dadaku pertama kali. Umur berapa itu? Ada riwayat 5, ada riwayat 7 tahun. Umur 5 tahun anggaplah begitu, atau umur 7 tahun. Beliau sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril itu makhluk fisik atau makhluk rohani? Maka ketika Jibril belah dada Nabi, itu Jibril menyakiti fisik Nabi atau tidak? Enggak, karena beliau makhluk rohani, yang dibedah itu rohaninya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada efek di fisiknya, tapi tidak menyakitinya. Sallallahu Alaihi Wasallam.
ternyata selevel Nabi, ketika dibuka jantungnya masih ada noda, 1, 2 noda di dalamnya. Kalau kita berapa noda Pak hari ini? Ini ceknya sholat aja, sholat bisa khusus. Ada apa enggak? Titik-titik noda. Kata Nabi, "Iza aznabal abdu," ketika seorang hamba berdosa, maka muncullah nuktatun sauda fi qalbi. Muncullah noda-noda, bintik-bintik hitam di kolbunya. Hadis ini sahih. Sekarang untuk maksiat gampang, lewat handphone, gampang nggak? Lewat TV, gampang sekali. Nggak perlu jauh-jauh buat maksiat mas sekarang. Ya, berarti kalau dihitung-hitung, bintik hitam itu mungkin sudah dibintikin lagi sama Allah, tuh udah berlapis-lapis. Wajar sholat kita tidak nikmat, wajar sholawat kita tidak lezat, wajar zikir-zikir kita tidak syahdu. Kenapa? Yang menikmati sholawat, zikir, bacaan Quran itu adalah kolbu. Jika di kolbu ada bintik, ibarat seseorang mau meneguk air, di gelasnya ada noda, mau minum? Kalaupun dipaksa minum, menikmati atau jijik? Jijik, bisa muntah-muntah. Itulah kenapa orang-orang munafik muntah-muntah kalau dengerin zikir, Pak. Sok suci. Gitu. Norak. Soalin. Dia muntahkan semuanya. Kenapa? Karena noda di dalamnya terlalu banyak. Kita sekotor-kotor hati, alhamdulillah masih mau datang ke majelis. Alhamdulillah. Nabi Muhammad masih ada 2 titik hitam. Kira-kira kalau Nabi Muhammad punya 2, kita mungkin punya 2.000, 20.000, 2 juta. Ya? Berarti Nabi Muhammad kena percik dikit, tapi ternyata percikannya bukan percikan syahwat. Itu pun noda hitam, bukan dari syahwat. Kalau kita dari syahwat. Ini perbedaan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi itu karena beliau ini higienis kolbunya, kolbu higienis Pak. Kotor dikit beliau rasa. Kotornya kolbu Nabi itu masih bersih versi kita. Bapak pasti pernah nginep di hotel yang bagus. Kamar mandinya bisa jadi kamar tidur ya nggak? Bisa makan di situ. Ya, Nabi Muhammad itu kolbunya paling bening. Bagi beliau dianggap kotor, kita nganggapnya masih bersih. Beliau ngerasanya sudah kotor. Apa kata beliau? Innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya ada ghain dalam kolbuku. Cahaya menutupi kolbuku. Jadi Nabi ketutup cahaya sehingga bisa melihat surga neraka. Nabi berpaling sedetik saja dari Allah. Belum menganggap itu maksiat, itu dosa. Sedetik beliau lupa kepada Allah, asik dengan surga neraka, asik dengan alam-alam lain. Bagi Nabi itu dosa. Maka beliau istighfarkan satu salah itu 70 kali setiap hari. Kira-kira kita gimana Pak? Silaunya handphone, silaunya YouTube. Berapa kali itu menyilaukan kolbu, tapi kita tidak pernah membersihkannya. Ya, wajar kolbu ini tidak siap menerima zikrullah. Wajar kolbu ini tidak pernah menikmati salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita nggak bisa merasakan Nabi itu hadir. Malah orang-orang yang juhala itu, terjemahin sendiri ya apa arti juhala ya? Waduh. Kayaknya antum punya dendam sama kaum sebelahnya. Diam-diam aja Pak ya. Tuh, ditambah lagi nih. Kayaknya ini pernah dihardik sama mereka nih. Kalau saya lebih dari dihardik, Pak, dilaknat saya sama mereka. Tapi saya biasa aja. Betul, dibilang dajjal saya lah. Dajjal mata kita masih ada 2. Ya salam, ya salam. Mereka bilang saya dajjal, tapi mereka nggak percaya keturunan Nabi. Padahal Al-Mahdi keturunan Nabi. Siapa yang dajjal ya? Nanti dibalik Pak, Al-Mahdi yang asli Dajjal yang asli disebut Al-Mahdi. Akan ada masanya. Kalau nggak sanggup minta meninggal duluan Pak ya.
Serius tadi ngomong serius. Kalau nggak sanggup mending minta wafat sebelum. Tapi kalau ingin berjuang, ayo hidupkan majelis maulid. Karena kalau hidupkan majelis maulid nanti kita akan mempelajari kisah-kisah Nabi. Dari kisah Nabi akan terpola. Oh begini karakter Imam Mahdi di akhir zaman. Nanti karakternya nggak jauh beda. Saya sebutkan hadis tadi. Kapan engkau ditetapkan jadi Nabi ya Rasulullah? Ya. Apa aja kata Nabi? Adam belum dicipta, aku udah jadi Nabi. Nabi Musa tidak diizinkan untuk melawan Dajjal. Nabi Isa dikalahkan oleh Dajjal. Walaupun nanti di akhir hayat Dajjal yang bunuh Nabi Isa. Bahkan Khawarij pun tidak diizinkan oleh Rasulullah dibunuh di hadapannya. Tapi nanti yang menghadapinya adalah seorang umat dari umatnya, keturunan dari cucu-cucunya. Berarti keturunan ini lebih kuat daripada generasi sebelumnya. Lalu siapakah keturunannya itu? Karena dia secara nasab keturunan Nabi, maka secara rohani adalah pewaris Nabi. Nabi Muhammad itu mewarisi Ahmad, benar nggak? Maka Al-Mahdi mewarisi Nabi. Kalau pewaris Nabi Muhammad, berarti dia pewaris Ahmad juga nggak? Inilah kata kuncinya. Al-Mahdi nanti itu, nur di dalamnya adalah nur Muhammad, ruhnya adalah pewaris Ahmad. Makanya dia bisa kuat, Pak. Karena di dalamnya ada warisan ruh Ahmad. Dia justru lebih kuat daripada Dajjal. Itulah alasannya kenapa Nabi Isa waktu datang, Nabi Isa nggak mau jadi imam. Karena dia tahu si yang di depan itu pewaris Ahmad. Nggak pantas seorang Nabi Isa menjadi imam baginya. Ini ada kisah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini mirip Nabi Isa lah di zamannya. Hibrul Ummah, sangat alim, bisa melihat Jibril 2 kali. Dan Ibnu Abbas wafat Rasulullah umurnya 13. Dalam waktu rentang itu dia pernah melihat Jibril berapa kali? Ajib nggak tuh? Ajib luar biasa. Abdullah bin Abbas, ya, itu diceritakan bahwa ia berkhidmat waktu menginap Rasulullah di rumah salah satu istrinya. Di rumah Maimunah, Rasulullah bangun malam hari. Dulu nggak ada keran, Pak, nggak ada PDAM, sumur jauh. Ibnu Abbas yang masih kecil ngambil air ke sumur yang jauh malam hari, lalu menyediakan air wudhu dan mandi untuk Rasulullah SAW. Dia nggak tidur ketika Nabi tertidur. Dia tunggu kapan Nabi keluar, maka dia keluar. Selesai Nabi berwudhu, Nabi nanya, siapa yang menyediakan air ini? Maimunah bilang, bukan saya wahai Rasulullah. Sepertinya Abdullah bin Abbas. Dia cuma khidmah loh. Ketika sholat Nabi Muhammad, dia langsung kelutuk-kelutuk sholat di samping Nabi, tapi di belakangnya, samping belakangnya. Nabi lihat Sayyidina Abdullah bin Abbas sholat di bagian kiri Rasulullah, maka ditarik oleh Rasulullah ke bagian kanan. Ditarik sejajar dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Setiap ditarik sejajar, dia diam sejenak lalu dia mundur 1 langkah. Ditarik oleh Nabi ke depan, dia mundur lagi 1 langkah. Begitulah terus sampai selesai sholat. Nabi bertanya, wahai Abdullah, kenapa kamu mundur ketika aku tarik? Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Apakah pantas seorang Abdullah bin Abbas sejajar dengan kekasih Allah? Karena 2 ilmunya ini. Pertama, dia khidmah kepada Nabi, menyediakan air wudhu. Yang kedua, dia tahu adab padahal masih kecil. Dia kemudian didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia kefaqihan agama dan ajarkan dia ilmu memahami takwil dan tafsir Quran. Maka tiada sekarang ilmu tafsir kecuali cabang dari ilmu Abdullah bin Abbas. Apa khidmah beliau? Cuma menyediakan air, lalu pasang adab, tidak mau pernah sejajar dengan Rasulullah. Diberkahi hidupnya. Maka saya simpulkan, jika ingin kita hidup berkah, khidmahlah kepada pewaris Rasulullah, beradablah kepada mereka. Maka anak keturunan kita akan dijadikan oleh Allah tentara-tentaranya, ulama yang alim, aulia-aulia yang tajam ma'rifatnya. Insya Allah. Sekarang banyak orang nyebut-nyebut hadis Nabi tapi tidak beradab. Banyak orang menyebutkan sunnah bid'ah tapi tidak ada perasaan.
Sayang sekali mereka dapat dalil tapi tidak dapat adab membaca dalil. Semoga keluarga kita, keturunan kita, saudara-saudara kita semua diberikan ilmu khidmah dan ilmu adab. Amin ya rabbal alamin. Udah 9:30 Pak, lewat 10. Sampai subuh Pak. Sampai subuh kurang 10 jam. Kayaknya seneng banget didongengin ya. Emang itu dongeng? Bukan. Itu kisah hakiki yang saya ceritakan semua, dan tiada riwayat yang dhaif. Semua yang saya ceritakan semuanya sahih kalau nggak hasan. Kalaupun dhaif dia sudah naik menjadi hasan. Yang saya ceritakan itu semua ya. Jadi insya Allah yang kita sampaikan, saya jaminannya bahwa itu hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya kuat ya. Ini zaman apa? Mana dalilnya? Ya. Udah kita kesebutin dalilnya, nggak percaya juga dia karena kita bukan ustadznya ya. Tapi ya sudahlah. Cukup ya? Cukup lah. Apa mau tanya jawab? Ada tanya jawab? Ya udah tanya jawab deh, silakan. Abang. Kemudian yang disampaikan oleh Buya Zikri dari jamaah, ada yang mau bertanya? Silakan. Dua aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dulu saya sering dengar Ustaz belum masuk ajaran, karena puji-pujian atau salawatan. Sekarang sudah jarang Ustaz lagi khutbah tertentu gimana. Apalagi di pihak yang senang mendiktatorkan orang atau mengkafirkan orang, mereka menyebut itu sesat. Kemarin Pak Ustaz, saya ke suatu tempat pendidikan, hampir 75% itu anak didiknya hafiz Quran, tapi tidak ada satu pun yang bisa bersalawat. Mohon dijelaskan Ustaz, terima kasih. Masya Allah. Iblis itu bisa zikir 80.000 tahun seperti disebutkan Imam Tabari di surga, tapi tidak pernah berselawat kepada Rasulullah SAW. Nabi Adam baru dicipta, tapi dia langsung berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah ajarkan beliau al-asma, nama-nama di alam semesta. Sedangkan iblis hanya diberikan zikir tapi tidak diberikan ilmu. Ini pesan panjang Pak. Iblis, Dajjal, Khawarij itu satu paket. Hafal zikir, hafal ayat, tapi tidak berselawat. Selawat itu pelembut kolbu. Orang tidak berselawat, kolbunya kering, kolbunya keras. Selawat itu membuat kolbu bercahaya, karena Al-Quran itu turun kepada yang disalawatkan. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, ada nggak Quran? Nggak diturunkan Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad belum ada, Quran sampai sekarang belum turun, Pak. Iya. Jadi Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad, maka orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Sebelum Al-Quran itu diturunkan, Allah sudah salawat dulu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. An-nabi di situ itu An-Nabi Ahmad. Al-Quran belum diturunkan, Allah sudah berselawat. Al-Quran belum sudah diturunkan, orang belum hafal Quran. Salawat itu sudah ada sebelum hafalan dia. Al-Quran belum diturunkan, Nabi Adam sudah salawat, jadi lebih tua mana? Maka salawat ini bagian dari kalam-kalam Allah. Kalam-kalam Allah salawat itu. Lalu kita tirukan. Itu bedanya. Ya. Maka orang yang jauh dari salawat, dia jauh dari yang memegang kunci surga. Yang memegang kunci surga siapa? Mereka tuh lupa dapat hadis bahwasannya Al-Quran ya'ti syafi'an li ashabi yaumal qiyamah, kan ada begitu.
akan datang bawa syafaat pada hari kiamat kepada ashabihi. Al-Quran datang. Siapa Al-Quran itu? Aisyah ditanya, apakah akhlak Nabi? Jawaban Aisyah, khuluqul Quran. Fal Quran huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu sebenarnya Nabi Muhammad itu sendiri. Nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada Quran. Apa? Ajaran sesat, Pak? Itu dalilnya masih kurang. Kata Aisyah apa? Khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad, sifat-sifatnya Nabi Muhammad, sifat Qurani. Jadi hafal Quran nggak sholawat ke Nabi, ya hafal Quran nggak maulidan, hafal Quran nggak mengenal Nabi. Aduh, Bapak ini semangat sekali. Sepakat, Pak. Tapi pewarisnya. Apa kata iblis dulu kepada Adam? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Apa kata malaikat dulu ketika malaikat malaikat Azazil, yaitu yang menjadi iblis. Ketika semua malaikat datang kepadanya minta doa, dia doakan semua malaikat tapi dia lupa mendoakan dirinya. Apa kata dia? Hadakumullah. Semoga Allah memberikan kalian hidayah, tapi dia lupa mendoakan dirinya. Maka iblis mendoakan malaikat dapat hidayah, tapi dia sendiri jauh dari hidayah. Maka karakter iblis zaman now sama, Pak. Kita didoain, kita aminin, Pak, tapi dia lupa mendoakan dirinya sendiri. Iblis ketika diusir, ketika dia dimurkai oleh Allah, dia menyalahkan Allah. Yang disalahkan siapa? Allah. Ya Allah, kan aku begini, engkau juga yang ngatur gitu. Nah, dia menyalahkan dirinya, menyalahkan takdir Allah kepada dirinya. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam ketika ada masalahnya lain siapa? Lain dirinya. Inilah perbedaan waladi Adam dengan walad iblis. Walad, tahu arti walad? Bukan kualat, walad anak keturunan Adam. Kalau salah bersama, yang dia salahkan dirinya. Kalau walad iblis enggak, udah jelas dia salah, yang dia salahkan orang lain, dia cari kambing hitam. Maka sekarang nih coba ntar lihat, Pak, terjadi bencana, kata mereka itu karena kalian tawasulan. Ya, tak terjadi bencana, apa kata mereka? Karena kalian buat bid'ah di masjid dengan maulid. Ya salah, maulid itu menyebut nama Nabi. Nyebut nama Nabi, sholawat nggak dari tadi? Sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu penolak bala. Jadi yang bikin tolak bala bukan kajian yang begitu, kajian yang ada sholawatnya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Man shalla alaihi sallallahu alaihi asyara marrat. Udah hafal semua kita dalilnya. Siapa yang sholawat kepadaku, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Sholawat Allah itu rahmat. 1 sholawat 10 rahmat, berarti 10 bala tertolak. Maka kalau orang sini ini sholawat semua, mana sholawat kampung ini corona nggak bisa tembus ke kita, Pak. Walaupun dia ada, tapi tidak mempengaruhi hidup kita. Insya Allah. Maka saya berharap teruskan majelis maulid. Bahkan kalau perlu buat maulid tiap bulan. Yang ada sholawat terus. Supaya kita tambah kenal Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu rahmat. Rasulullah itu bukan sesuatu yang menegangkan. Terakhir saya menyebutkan ya, Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, kami kalau mendapatkan suatu pengalaman spiritual, kami menganggapnya itu rahmat. Kalau kalian menganggapnya aneh-aneh, kata beliau. Dulu ketika kami makan bersama Nabi, sami'na tasbihat ta'am. Kata Abdullah, kami dengar itu makanan bertasbih. Canggih nggak sahabat Rasulullah? Dengar, Pak, air tasbih. Udah dapat belum ilmu begitu? Belum ya? Gimana ntar jadi tentara akhir zaman? Sahabat yang bisa berdialog dengan alam itu, mereka yang selamat waktu ketika ada perempuan Yahudi meracuni Nabi. Nabi disalamin oleh daging yang diracuni. Ya Rasulullah, assalamualaikum, ana masmumah. Bukan masmumah, itu bukan nama.
Bagus ya namanya. Masmumah. Jangan kasih nama anak masmumah. Masmumah itu artinya diracun. Penting Arab bagus, Ustaz. Enggak. Jadi itu si daging diracuni oleh perempuan yang menyajikan, mengundang Rasul. Dia pengen uji kalau ente benar Rasul pasti disapa. Sahabat yang lain ada yang bisa berdialog, udah bisa mendengarkan salamnya. Daging. Ketika mereka mau makan, kedengeran ngucapin salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini bukan khurafat, Pak. Ini asli. Ini riwayatnya sahih semua. Abdullah bin Mas'ud yang bercerita. Kami mendengar tasbihnya. Tapi ketika kejadian di masa yang lain, Nabi Muhammad diundang perempuan yang ingin menguji kerasulan Nabi. Sahabat-sahabat sudah makan. Mereka yang makan tidak pakai basmalah, mati di tempat. Yang pakai basmalah cuma sakit-sakit perut aja, Pak. Main aja besok. Ya. Itulah hebat bismillahnya sahabat Nabi. Kecuali Khalid Al-Walid, kalau dia baca bismillah, tiada satupun yang merusak badannya. Itulah debus Al-Khalidiyah. Thariqat Khalid bin Walid. Itu terjadi ya. Jadi nggak usah khawatir, Pak, biarin aja mereka ya. Kita buat majelis maulid. Siap, Pak pengurus? Pengurus yang baru? Nanti ada Mi'raj, buat lagi. Ada Rojaban, buat lagi. Ada Sya'ban, 15 Sya'ban, buat lagi majelis. Semua majelis itu mengingatkan kita kepada amal-amal Nabi Muhammad SAW. Itu bukan amal NU Muhammadiyah PFI, bukan. Sebelum ada NU Muhammadiyah sudah ada 15 Sya'ban. Di Sya'ban sudah ada sebelum itu. Sebelum semua mazhab sekarang ada, sudah ada. Ya, sebelum ada NU Muhammadiyah, sebelum ada Salafi, sebelum ada Jamaah Tabligh, udah ada belum Maulid Nabi? Udah ada. Yang buat bukan orang Syiah, yang buat Sultan Muzaffar, Salahuddin Al-Ayyubi. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu lagi ya, pertanyaannya yang di belakang. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Amin ya Rabbi. Tadi Pak Ustaz ada menyebut tentang Nur Muhammad, Pak Ustaz. Mohon diberikan kejelasan. Lalu yang kedua, saya pernah dengar ceramah mengenai cara membangkitkan Nur Muhammad. Mungkin Pak Ustaz bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur itu adalah sesuatu yang membuat kita bisa melihat sekitar. Itu yang disebut nur. Nur Nabi Muhammad SAW ini adalah pancaran yang muncul dari ruh Ahmad. Jadi ketika beliau mengatakan kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi. Adam belum sudah ada nur Nabi Muhammad. Mana lagi dalilnya? Dalilnya Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh. Nurnya Allah itu namanya Nur Muhammad. Ya. Lalu apalagi dalilnya bahwa yang awal dicipta Allah Nur Muhammad? Ada, tapi bukan pakai hadis palsu, pakai Quran aja. Pakai Quran cukup. Dalam Al-Quran mirip lafaznya dengan doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Terus di ujungnya wa ana awwalul muslimin. Aku adalah yang pertama muslim. Jadi Nabi Muhammad mengatakan aku yang pertama muslim. Islam, apa arti Islam? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tunduk itulah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi guru-guru kita dari dulu mengatakan inilah dalil di Quran mengenai awalul muslimin. Jadi kita nggak perlu pakai dalil awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir, itu hadisnya dhaif. Laulaka ma khalaqtul aflaq, kita nggak perlu pakai hadis itu. Kalau bukan karena engkau tidak diciptakanlah alam semesta, kita nggak perlu pakai riwayat itu. Itu riwayat semuanya bermasalah. Kita cukup pakai riwayat yang sahih.